Baik pemirsa JTV di mana saja berada, kita lanjutkan Ustaz menjawab bersama Kobar GB Aceh. Eh, Kepada Ketua Kobar GB Kota ya, Banda Aceh, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan. Mungkin secara umum sudah dijelaskan peran visi misi Kobar GB. Mungkin di sini hanya saya tambahkan sedikit bahwa ini implementasi dari undang-undang amanah undang-undang kepada setiap warga negara untuk membentuk organisasi. Ada beberapa catatan kami dalam tahun ini yang mungkin mengecewakan dunia pendidikan. Salah satunya terhadap penerimaan CPNS tahun yang baru-baru ini. Ada dua kategori, umum dan khusus. Umum itu bagi yang umum, yang khusus itu ada tiga. Satu disabilitas, yang kedua putra Papua, dan yang ketiga kumlot bagi yang berprestasi. Di sini seolah-olah CPNS sudah mengabaikan peran-peran honorer yang puluhan tahun. Ini menjadi pertimbangan kita kepada pemerintah, pada para pendengar semua untuk bisa memberi masukan mungkin. Selanjutnya upah. Upah untuk standar ekonomi untuk Banda Aceh, untuk Aceh itu sudah ditentukan yaitu sebesar 2.900.000. Ya, ya. Ternyata hari ini masih ada guru-guru kita yang honorer masih menerima gaji 400. Sedih kali. Ini menjadi perhatian juga kepada pemerintah dalam hal ini. Kan baru-baru ini kita mendengar ada APBA diserap untuk Kadin yang mencapai angka 2,8 miliar yang tidak ada urgensinya dengan pemerintah Aceh. Ini menjadi perhatian juga. Terus yang selanjutnya ada dukungan. Kemarin kita ada menghadiri beberapa pertemuan dengan MPD dulunya, sekarang MPA. Katanya di Aceh akan diterapkan kurikulum keacehan, artinya ada kurikulum agama di situ. Kalau nggak salah saya 2017, 2018 kami mengikuti, tapi sampai sekarang belum ada implementasinya. Ini kepada MPA juga memberi masukan supaya untuk diterapkan. Kenapa? Karena di Banda Aceh itu rata-rata orang tua pemindahnya sudah ke madrasah, Pak Ustaz. Jadi sehingga membludak. Apakah pendidikan di umum tidak baik? Bukan tidak baik. Mungkin karena orang tua prihatin dengan pendidikan agamanya sehingga mengalihkan. Ini menjadi perhatian. Kenapa? Sudah berapa kali pertemuan dengan MPA yang sekarang, kalau bisa diterapkan, Pak. Ya. Yang mungkin untuk selanjutnya lagi tentang pengalihan, ada beberapa pejabat di daerah di Aceh kita, Ustadz, yang membaca undang-undang itu berbeda dengan persepsi mereka, sehingga setiap daerah memberlakukan kebijakan pendidikan yang berbeda. Artinya ketika ada undang-undang nasional seperti Undang-Undang 23 2014 itu menerapkan SMA, SMK dan SLB itu dialihkan ke provinsi. Ternyata di dalamnya ada yang membaca lagi seolah-olah sederajat MAN, sehingga MAN hari ini menjadi sebuah termarginal ya. Sementara MAN merupakan sebuah ajang tingkatan pendidikan yang atas di bidang agama madrasah. Iya, iya. Saya rasa mungkin beberapa poin ini menjadi pertimbangan kita ke depan. Kita terus dari Kobar GB memberi masukan-masukan, mudah-mudahan pihak pengambil kebijakan bisa mendengarkannya. Saya kira hanya beberapa ini yang bisa saya sampaikan. Iya. Kita ada waktu 2 menit lagi, Bu. Silakan dari Aceh Besar. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ini para guru pendidik sangat berterima kasih dengan adanya Kobar GB, karena saya sendiri ini termasuk guru honor yang sangat lemah honornya. Dengan adanya Kobar GB, maka kami terrealisasi pada tahun 2014 diangkat menjadi PNS sebanyak dari Aceh Besar 362 orang. Semuanya alhamdulillah berkat kerjasama dan berkat pertolongan Kobar GB. Semoga Kobar GB tetap berkobar-kobar dan tetap jaya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV, waktu sudah meninggalkan kita, tapi kita tetap mengenang jasa pahlawan tak berjasa. Tanpa tanda jasa guru. Guru itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu kadang-kadang terlambat diangkat tidak masalah. Karena apa? Di hari akhirat
orang-orang yang mengajarkan orang tanpa gaji itu sangat banyak pahalanya. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Abdul Salam dari Damaskus. Beliau menolak gaji, tapi setiap hari beliau mengajar. Tapi namanya abadi sekarang, dikenang orang, ya. Jadi dalam hadis sahih dikatakan man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ili. Barang siapa mengajarkan kepada orang sebuah ilmu lalu orang lain mengamalkannya, maka pahalanya sama. Jadi pahala kita, saya dosen ya. Ibu-ibu guru. Itu dosen guru juga ya. Jadi kita cukup banyak pahala, murid kita berpuluhan ribu sekarang. Mereka sembahyang kita dapat pahala, mereka beribadah kita dapat pahala. Mudah-mudahan hari akhirat pahala itu bisa kita terima ya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa jangan kemana-mana, hanya sampai di sini pertemuan kita. Oh boleh kemana-mana, lupa saya. Seolah-olah iklan, seolah-olah iklan tadi ya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.